Apa maksudnya? Di hatinya ini nggak pernah ada gairah, di hatinya nggak pernah ada jengkel kalau umat Islam disakiti orang. Udahlah, yang penting kita aman gitu kan namanya kan. Udah, yang penting kita aman kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama hadhihi ummata bil khairiyah fakanat khairu ummatin ukhrijat linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, malam Khamis, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridho ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita umatnya, min yaumina hadza ila yaumiddin. Untuk mengawali pengajian kita seperti biasa mengikuti salafus saleh, kita awali dengan membaca Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibuka dengan ayat yang mulia, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat bimbingannya. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini mereka dizolimi, dihinakan, dimusnahkan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar melalui doa kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak mengurangi rasa takzim saya yang terhormat DKM Masjid Jami, Bapak Hajan DKM, para masyayikh min al-Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bi khuri majlis. Insyaallah barakah. Ya. Ya tatiuna lughatul Indonesia. La. Arabik ya, hewan. Sekarang kita lagi bahas tentang masalah jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat. Jadi kita di sini malam ini mengambil sebuah tema al-jihad. Apa itu jihad? Al-jihad itu masdarun jahatu jihadan, ay balatuhum al-masyaqqata, aku berjihad. Dalam syara jihad itu adalah badlu juhdi fi qital kufari wal bughati. Menurut syara agama adalah jihad itu adalah badlu juhdi, menyerahkan kesungguhan kita, menyerahkan kesemangatan kita
kita kufar awil buqat, untuk memerangi orang-orang kafir atau orang-orang jahat. Nah, kita ini jangan bicara masalah dia terbagi dua, fardu ain, fardu kifayah. Kalau orang-orang Palestina berjuang itu fardu ain, minimal 40 km atau 50 km itu fardu ain. Tapi kalau udah menyeberang kita ini fardu kifayah. Tapi kita tidak melihat fardu kifayahnya. Kita lihatnya adalah hadis Nabi. Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, al-muslimuna karajulun wahidin, ini istakainuhu istakakuluhu, wa ini istakaroshuhu istakakuluhu. Rasul Muslim. Semua orang Muslim ini ibaratnya satu raga, satu badan. Bila mata yang sakit, maka sekujur badan menjadi sakit. Bila kepala yang pening, maka sekujur badan menjadi pening. Dan kita ketika orang-orang Islam berada di Palestina, dibunuh, dibom, ini bagaimana kita perasaan kita? Nah, minimal kita ini dalam hal ini ada rasa benci. Jangan tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, ini kita termasuk minal munafikin, tergolong orang munafik. Jadi kalau dikatakan termasuk munafik, berarti kita amatlah buruk kita. Minimal doa, ya. Di majelis-majelis taklim saya yang pimpin sana itu, setiap kali mimpin khutbah Jumatku dimanapun, saya ajak jemaah untuk membacakan Fatihah, membacakan doa, ya kan? Itu sama doa gitu kan? Doa ul muhsin lil muhsan la yurad, ya kan? Di orang baik ini kalau berdoa, habaib kita ini semuanya, kita lihat semuanya, itu yakin. Qulullahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu pada Allah, kamu yakin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya kan? Jadi kalau kita berdoa, memang kita jangan loyo, jangan kesemangat. Kita harus semangat supaya doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita seuzon, nggak boleh. Kita harus mantap. Itu ya. Nah, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sungguhnya orang-orang beriman kepada siapa? Allah, dan beriman Rasulnya, yakni Nabi Muhammad. Summa lam yartabu, kemudian mereka sesudah beriman tidak ragu-ragu. Apakah kita yang ada di sini ragu dengan Allah, Nabinya? Sama sekali tidak, ya kan? Tidak ragu. Nah, wajahadu, mereka berjuang bi amwalihim, pertama harta dulu, wa anfusihim, baru diri, harta dan diri. Fisabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar mengimani kepada Allah, benar mengikuti Rasulnya, dan dia infakkan harta dan jiwa raganya untuk hal-hal yang positif, terutama berjuang. Nah, apakah agama Islam cuma memerintahkan kita sholat doang? Apakah agama kita memerintahkan kita puasa doang, zakat, haji, umroh? Atau apakah Islam cuma memerintahkan kita muamalat, dagang, transaksi, bergaul? Tidak. Kalau Islam cuma memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, dan muamalat, Rasulullah tidak turun di medan perang. Ya, benar ya? Rasul, sahabat-sahabatnya berada di medan perang, berarti jihad ini termasuk ibadah yang amat luar biasa. Gitu. Jadi bukan sholat doang, haji doang, puasa doang, umroh, itu mah udah biasa. Kalau tidak, maka Rasul nggak berjuang. Sampai Rasul perang kan berapa puluh kali Rasul perang bersama-sama sahabatnya. Ya. Nah, ini keterangannya ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut perang. Nah, kita umat Islam yang berada di Indonesia, memang yang paling terbaik adalah
persaudaraan, persatuan dan persaudaraan, karena udah nyaman. Nah, gitu kan? Jadi kalau kita nyaman ya hidup, teruskan perjuangan kita. Kita lihat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man mata walam yajzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Rawahu Muslim. Dalam kitab Muslim hadis yang 1284. Hadis Muslim, hadisnya 1284. Di situ tidak ada. Man mata, barang siapa yang wafat, meninggal dunia, walam yagzu, dan tidak ia niat berperang, walam yahadis nafsau, dan ia tidak niat dirinya ini bihi berperang, mata ala su'bati min nifaq, dia mati tergolong bagian orang munafik. Nah, apa maksudnya? Di hatinya ini nggak pernah ada ghairah, di hatinya nggak pernah ada jengkel kalau umat Islam disakiti orang. Udahlah, yang penting kita aman, gitu kan namanya kan. Udah, yang penting kita aman. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Jadi kita bagaimana caranya kalau begitu? Ya kalau ada donasi, misalnya ada orang yang nyeri dana donasi, ada harta kita kasih, walaupun kecil, itu kan. Ya misalnya ada sumbangan, tapi salurannya yang benar, diminta, ya kita ikhlas dengan Allah, kita membela dengan ingin miliki. Kalau tidak, dengan apa? Ya, dengan doa kita. Allah manzil muslimin wa muslimat, ya. Di Palestina ini kan doa kita. Doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau nanti kita diam saja, nggak pernah kita di hati kita ini merasa saudara kita dijolimi, kita diam, nanti dari kiamat kita disoal, kita hanya diperiksa, ngomong kita sekarang ini. Jadi kita supaya nanti kita nggak kena sanksi, gitu kan. Gitu. Nah, kita mintanya yang baik-baik saja, gitu ya. Jadi di sini walam yuhadis nafsahu, dan dia tidak berniat hatinya ini di berperang, nggak ada. Nah, kalau kita kan tidak lagi, ya. Di sini keterangannya al-ma'nal ijmal, makna secara global nih, secara globalnya, innallaha ta'ala ja'ala fi khalqi al-haqq wal batil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, di tengah-tengah manusia ada yang hak, ada yang batil. Di dunia ini, di dunia itu ada hak, ada batil. Ada baik, ada buruk. Kalau di dunia ini sudah tidak ada kebatilan, kiamat. Kenapa? Selesai kebaikan, udah nggak ada, udah nggak ada yang didakwakan. Ya, benar ya. Kalau di dunia ini udah aman semuanya, tidak ada kejahatan, maka nggak usah kita dakwah. Udah baik semua orang, ya. Nah, justru Allah jadikan manusia ini itu al-haqqo, ada di tengah-tengah kebatilan, kebenaran ada di tengah kebatilan. Summa kallafa ashabal haqqi bisabati ala haqqihim. Kemudian Allah perintahkan ashabal haqqi, orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, bisabat, supaya mantap ala haqqihim, atas hak-hak yang mereka pegang. Gitu. Jadi kalau kita sudah berada di atas kebenaran nih, umpamanya ulama, ya ustaz, gitu kan? Dia kan udah bener jalan itu, maka jangan bergeser dia. Ya, jangan bergeser. Dia sampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun getir, pahit. Nah, itu kan. Ini sampaikan ini kan. Ini Allah yang mengatakan begitu. Jadi kalau ada manusia yang memang sudah berada di atas jalan yang lurus, maka dia harus mantap di situ. Wa qatara mubtilina ilaihi, dan dia melarang untuk mengeluarkan darah, melarang, Allah perintahkan orang-orang yang benar itu, melarang untuk menumpahkan darah, mencegah orang-orang batil, wa dafa'um an batilihim,
dan mencegah mereka jangan sampai kebatilan mereka terus berlalu. Nah, itu kan ya aja mereka itu kan. Bab begini di dalam surat Az-Zariyat, wa zakir fa inaz zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sungguhnya peringatan berguna, bermanfaat buat orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin itu dikasih nasihat, dikasih peringatan, masuk ke hati, menjadi obatnya, menjadi sadar. Kalau orang kafir, ya memang dia nggak ada halal haram, berbuat apapun di dunia ini, udah dia nggak tahu dosa. Kita bilang dosa, dia nggak percaya dengan dosa. Kalau mereka percaya dengan dosa, mana mungkin bayi, anak-anak, orang tua, aki-aki, orang hamil dibunuh dalam perang. Ketika perang nggak boleh ketika itu. Anak kecil, orang tua, perempuan, pohon-pohon, rumah nggak boleh dihabiskan. Tawanan dikasih makan, dikasih minum. Lihat baca sirah Nabi. Umat Islam begitu indahnya, begitu menahan orang kufar, maka mereka tidak disakiti. Dikasih makan, dikasih minum. Anak-anak yang ketahan itu diselamatkan. Ibu-ibu juga. Nggak kayak Zionis Israel ya, apa? Bani Zionis ya. Udah sikat habis gitu kan. Nah mereka nggak tahu dosa kan. Dia mereka itu hanya hidup di dunia. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kita hidup cuma sekali, Pak. Hidup nih, bukan mati ya. Saya ngomong, jangan salah ngomong ya. Kita hidup cuma sekali, bukan mati. Ya, hidup cuma sekali. Maka kesempatan hidup ini jangan kita sia-siakan. Raih kebaikan, cari kebaikan untuk kita bawa pulang. Besok mati, habis mati hidup sampai kiamat hidup. Jadi hidupnya sekali, judulnya matinya sekali. Jadi nanti kita hidup sekarang, besok mati hidupnya terus. Masih bang, hidup cuma sekali. Nah, kesempatan hidup buat kita gunakan untuk mencari bekal yang terbanyak. Sebab sehebat bagaimanapun manusia, sekaya bagaimanapun manusia, sekuat bagaimanapun manusia, setinggi apapun jabatan itu manusia, netnya ujungnya adalah tanah. Nah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami jadikan manusia, ke bumi kami masukkan manusia, wa nukhrijukum taratan ukhra. Kami akan keluarkan manusia, nanti akan dihisab oleh Allah. Ke sini nih, ke dalam, ya kan, ke tanah. Pangkat yang tinggi mendem, hartanya yang melimpah enggak dibawa, bini yang cantik, rumah yang besar, ya kan? Itu. Nah, masya Allah, man fatahul yawma lam yafutu goda, ya kan? Al mautu syahmun gairu khati'atin, man fatahul yawma lam yafutu goda. Mati itu merupakan giliran yang tidak pernah salah. Siapa orang hari ini luput nggak mati, besok mati, minggu depan mati, bulan depan ujung-ujungan yang mati. Lam yafutu goda, besok dia nggak akan luput. Nah itu kan manusia. Ini kalau ngaji begini kayak adem gitu ya, adem gitu kan. Udah nggak ingat ikan bakar, nggak ingat sop, nggak ingat, ya kan, mobil paten nggak ingat ya. Sering lagi dimasukin, lagi dicas gitu nih. Begitu keluar dari sini lain lagi. Ya sih, pendum mati. Apaan ya? Apaan Indonesia? Belum. Ayo. Bahas ada kitab Bilogat Indonesia. So. Jadi paham ya? Nah, begitu. Jadi keterangannya kurang lebih begitu.
Jadi jangan sampai kita ini digolongkan orang munafik. Nah, apa tujuannya Allah menjadikan manusia? Di tengah-tengah itu ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian Allah perintahkan orang-orang yang sudah diberikan tugas kebaikan untuk menyampaikan kebaikannya. Apa? Hatta tastaqima hayatul khalqi jami'an, supaya kehidupan manusia merata. Merata. Tidak ada yang terzolimi. Wa nuridu an namunna 'ala allazina tud'ifu fil ardi wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum warisin. Al-Qasas 5. Ya kan? Wa nuridu an namunna 'ala allazina tud'ifu fil ardi. Kami bermaksud memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di atas dunia. Dan kami jadikan mereka itu imamah, pemimpin. Dan kami jadikan dunia sebagai warisannya. Kemarin di ayat keterangannya Fir'aun. Fir'aun termasuk penjajah kelas kakap. Fir'aun. Al-Farainah salas. Fir'aun, Ibrahim, Fir'aun, Musa, Fir'aun Yusuf, Izamin Musa, Al-Farainah salas. Jadi Allah yang memberikan kita anugerah nih. Anugerah. Kayak kita di Indonesia ini. Ya tadi ya, nyaman gitu. Masya Allah, mau ibadah, mau keluar, mau dagang, mau makan, nggak ada hambatan. Insya Allah, luar biasa. Ini yang perlu kita syukuri, ya kan? Jadi kalau kata penyair, iza kunta fin ni'matin far'aha fa innal ma'asyi tuzilun ni'mata. Apabila kalian berada dalam nikmat Allah, maka jaga dan pelihara, jaga. Sesungguhnya melakukan perbuatan maksiat termasuk mengingkari syukur Allah. Jangan maksiat. Kalau kita maksiat, nanti kita dikategorikan orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Oke. Jadi hatta tastaqima hayatul khalqi jami'an, sehingga kehidupan makhluk manusia semuanya rata, jami'an, tidak ada yang zalim. Wa yakunu dinu kullu lillah, dan agama itu semuanya milik Allah. Kita ini yang punya agama apa pemeluk agama? Pemeluk agama. Apa itu agama? Agama adalah aturan yang mengatur manusia agar ia dapat mengenal Allah, agar ia hidup bersama-sama manusia dan lingkungannya. Sasarannya cuma dua, dunia baik, akhirat baik. Yang kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dua. Jadi agama ini aturan yang mengatur manusia supaya mereka kenal Allah, hidup dengan sesama manusia lain. Sasarannya cuma dua, dunia baik, akhirat baik. Gitu lain, tidak lain. Gitu bang ya. Jadi kalau tanya orang, apa itu agama? Agama ya apa ya? Agama apa ya? Jawab gitu. Agama sebuah aturan yang mengatur, yang mengikat. Gitu. Ya, gitu. Jadi kita ini sebagai pemeluk agama. Pemilik agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakulu manintama lil Islam, maka setiap manusia menginginkan keselamatan. Setiap manusia menginginkan selamat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pengen selamat. Ya kan? Tidak ada manusia ini di dunia yang nggak pengen bahagia. Betul. Man amila solihan min zakarin aw unsa, ya kan? Nah itu nanti dikasih kehidupan yang lebih mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dimaksud dikatakan kemuliaan hidup? Kemuliaan hidupnya adalah barokah. Usia dikasih panjang, banyak ibadah. Pendek juga ibadah. Coba kita ambil contoh. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Syafi'i, Imam Syafi'i, itu usianya hanya 54. Berkahnya luar biasa, karangan kitabnya ratusan.
Ya, ini berkah. Makamnya dijadi orang, didatangi orang, berkahnya. Nah, jadi berkah itu adalah yang dapat menghantarkan mereka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pengen berkah gitu kan. Nah, kayak kita kumpul begini semalam ini kumpul. Ini berkah, keberkahan melimpah kepada kita. Kenapa kita katakan keberkahan di sini? Karena kita kumpulnya bersama orang baik, orang soleh, gitu ya. Udah gitu kita setiap ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah, 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 berkah. Apa itu berkah? Tazidul khair, bertambah kebaikan kita, itu berkah namanya. Kemudian sara hada haqqan fi irqi, jadilah ini kebenaran di dalam dirinya. Wa malam yaj'al bi, barang siapa yang tidak menjadikan berjuang dalam dirinya, awalam yahadis nabid, atau tidak niat berjuang dalam dirinya, alal aqal, sekurang-kurangnya, mata wa fi khassatan min khisal munafikin, dia mati nanti khawatir matinya tergolong munafik. Jadi kalau kita diajak nih Jumatan, saudara-saudara, mari kita berdoa, gitu kan? Tidak ada yang nolak ya? Ada yang nolak nggak? Untuk apa doanya? Untuk mereka-mereka teman-teman kita yang ada di sana, yang di Indonesia pun, yang di mana-mana pun, doakan. Ini termasuk. Jadi kita ikut andil di dalam mendoakan saudara kita, termasuk di antara itu. Bahkan doa yang paling mustajab Fatihah itu. Fatihah ya, mustajab. Kita baca itu. Id kilahuma mukhalifun fi batinihi li zahiri. Kena itu kebalikannya. Orang munafik itu kebalikan antara zahiriyah dan batinnya. Ya, kalau munafik itu kan istilahnya lubang tikus ya. Al-Imam Ghazali mengatakan munafik itu ibarat lubang tikus. Lubangnya satu tapi cabangnya banyak. Dia masuk satu lubang tapi di belakang ada lubang lagi dia. Samping lubang lagi. Makanya binatang yang terkutuk yang boleh dimati di mana saja, baik di Indonesia atau di Mekah, tikus. Kenapa? Dia merusak. Masuk ke ladang, habis tuh ladang. Masuk ke kantor, habis tuh kantor korupsi. Hah? Ini tikus. Masuk ke loteng, habis tuh kabel putus. Masuk ke lemari, baju kita habis. Ya kan? Al-fa'ru itu tikus. Jadi gambarnya begitu. Jadi orang munafik itu ibarat tikus. Jadi kemari dia bagus, kesini dia, kesini dia. Jadi begitu. Nah ini mata kita jangan. Innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu kan itu. Illa qalila dia muzabbat gitu. Jadi dia kalau ingat Allah cuma ya hanya ingat Allah gitu ya, enggak mantap gitu kan. Jadi munafik ini, nauzubillah. Makanya kita khawatir, minta pada Allah jangan sampai kita mempunyai sifat yang munafik. Nah, sifat orang mukmin itu bagus. Al mukmin yadbitu wal munafik yahsudu. Orang mukmin itu mempunyai sifat irian, iri hati. Iri hati. Oh, rajin ibadahnya. Saya pengen kayak dia. Dia kalau ada apa-apa suka ngamal ya. Aduh, saya kalau pengen kayak dia. Gitu. Oh, jemaah itu bagus banget apa? Bininya 2 kayak dia, pengen saya itu. Lebih nggak apa-apa. Iri hati itu bagus. Dia bisa ngaji, kita pengen bisa ngaji. Dia umrah, kita pengen umrah, gitu kan? Dia haji, pengen haji. Dia zakat, kita pengen zakat. Kita pengen kayak dia, pengen gitu. Itu bagus. Wal munafik yahsudu, munafik jahat. Dia bukan doain tapi nyumpahin. Mudah-mudahan usahanya bangkrut, gitu kan? Lihat teman maju jangan senang. Namanya SMS, senang melihat orang susah. SMS, senang melihat orang susah.
SMS susah melihat orang senang. Sama aja dibalik-balik juga. Jadi bila temannya senang, kayak dia iri hati dulu, jengkel dulu tuh, jahat tuh. Ya. Nah kalau lihat kiai, ustad, pinter, waduh saya pengen kayak ini nih, cakep, gitu kan? Jangan disumpahin supaya ini kan. Jadi kita jangan sampai. Iyakum wal hasada, ya kan? Jauhkan. Buat iyakum wal iyaka, tergantung. Kalau mau khotob jamak ya iyakum. Kalau mau khotob ya iyaka. Nah, itu tadi keterangannya semacam itu. Kemudian wa an Anasin, dari Anas bin Malik ya maksudnya. Itu benar, Nabi. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawi Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Hakim. Jadi hadis yang 1285 dalam kitab Hakim. Jahidu al-musyrikin, perangi orang-orang musyrik. Ya ini. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau di Palestina, Israel itu namanya kafir harbi. Kafir terbagi 3, ada kafir harbi, ada kafir zimi, ada kafir musta'man. Ya. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang-orang Islam, wajib diperangi. Kafir zimi adalah kafir yang tunduk di bawah pemerintahan, hidupnya sama, dia tidak menyakiti, tidak menyerang. Ada kafir musta'man, kafir yang dilindungi. Orang-orang negeri datang ke Indonesia, nggak boleh kita zalimi. Datang mari, pisah negara, datang ke Indonesia, turis segala macam, itu namanya kafir musta'man, yang dilindungi, nggak boleh diganggu. Kita pun sama nanti, datang ke negeri lain, kita pun diamankan. Kenapa? Emang ada